Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan kebaikan dan juga keberkahan. Silahkan teman-teman semuanya untuk berdoa rumahnya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa hal di antaranya. Yang pertama, tentang Al-Quran Surat At-Tin. Yang kedua, Al-Asma' wal Husna. Yang ketiga adalah Rasulul Azmi dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ke pelajaran ya. Nah teman-teman, ibu akan menampilkan surat At-Tin. Nah teman-teman mungkin karena sudah kelas 5 sudah terbiasa nih untuk membaca surat At-Tin ketika sholat ya. Nah teman-teman tahu tidak makna dari surat At-Tin? Oke, kalau belum ibu akan menyampaikannya ya. Baik teman-teman, dalam surat At-Tin ini memiliki makna di mana Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan juga amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk makhluknya. Nah teman-teman, jika berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbuat tidak baik, berbuat hal yang buruk, Allah akan membalasnya dengan hal yang buruk juga, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi terus menjadi anak yang baik ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya yaitu tentang Al-Asma' wal Husna. Nah teman-teman semuanya, biasanya sebelum memulai pembelajaran di sekolah, ada yang biasa membaca Al-Asma' wal Husna, atau misalkan setelah melakukan sholat biasanya suka membacanya ya. Ya teman-teman semuanya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah itu tercantum di dalam kitab Al-Quran ya. Biasanya teman-teman bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Nah, Asmaul Husna itu juga merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 99. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Nah, barang siapa yang memahaminya akan masuk surga. Nah, untuk teman-teman yang sudah menghafal lalu sudah memahami dari 99 nama Allah ini, insya Allah balasannya akan masuk surga, insya Allah ya. Nah, teman-teman ini pastinya pernah mendengar cerita Rasul kan ya, dari ke-25 Nabi dan Rasul. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman pernah mendengar tidak ya yang namanya Rasulul Azmi? Nah, Ulul Azmi itu merupakan nabi yang memiliki ketabahan dan juga kesabaran yang sangat luar biasa ketika menyampaikan agama Islam. Nah, siapa saja kah Rasulul Azmi itu? Ya, Rasulul Azmi ini diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kenapa ya Rasul-Rasul ini disebut Rasulul Azmi? Karena mereka itu memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat ya dari Nabi Muhammad apa saja ya kelebihan dari Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, lalu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tentunya diturunkannya Al-Quran, lalu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Nabi Muhammad ini dapat membelah bulan, dan juga Nabi Muhammad ini ada yang namanya kisah kurma yang menangis. Nah, lalu untuk Nabi Musa apa saja ya? Nah, untuk Nabi Musa ini kelebihannya yang pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, lalu dapat membelah laut merah menggunakan tongkatnya. Lalu Nabi Musa juga bisa memunculkan 12 mata air pada batu besar. Nah, untuk selanjutnya itu ada Nabi Isa alaihissalam teman-teman semuanya. Nah, untuk Nabi Isa alaihissalam ini kelebihannya yang pertama itu dapat menyembuhkan orang buta, Masya Allah. Lalu Nabi Isa juga dapat menyembuhkan sakit kusta, dan Nabi Isa ini bisa berbicara saat bayi, dan Nabi Isa ini memiliki kelebihan yaitu dapat menghidupkan orang yang meninggal atau orang yang sudah mati. Oke, untuk selanjutnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki kelebihan yaitu Nabi Ibrahim dapat
tubuhnya tidak dapat Nabi Ibrahim itu tubuhnya tidak dapat terbakar oleh api. Lalu Nabi Ibrahim ini dapat merubah pasir menjadi makanan, Masya Allah. Lalu Nabi Ibrahim juga dapat menghidupkan kembali seekor burung, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini dapat mengubah kotoran menjadi penyembuh penyakit. Lalu Nabi Nuh ini memiliki kelebihan lagi, yaitu dapat mendatangkan azab kepada kaumnya. Ayo, ada yang ingat? Nabi Nuh itu terkenal dengan kapal yang sangat besar sekali ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari informasi lebih banyak lagi dari kisah-kisah ke-25 Nabi dan Rasul. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya kelima Nabi yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Oke, untuk selanjutnya teman-teman akan Ibu sampaikan juga kenapa ya, apakah ada maknanya diturunkan kitab suci pada Rasul? Tentu saja ada, teman-teman. Apa sajakah manfaat lalu juga makna dari diturunkannya kitab suci pada Rasul? Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan bahwa perintah beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa ya, teman-teman semuanya bisa melihat dan membacanya. Nah, lalu bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus yakin nih teman-teman bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Lalu kita juga harus meyakini dan menjadikan kitab-kitab itu sebagai pedoman untuk menuntun dan juga mengatur cara berperilaku agar mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan baik itu dunia dan juga di akhirat, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, apa saja sih kitab suci yang diturunkan pada Rasul-Rasul? Nah, ada 4 kitab teman-teman. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat itu diturunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam, teman-teman. Kurang lebih pada abad 12 Masehi. 12 sebelum Masehi. Nah, di daerah mana? Di daerah Israel dan juga Mesir. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, teman-teman. Nah, lalu untuk yang kitab kedua itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, teman-teman, yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu kitab yang ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. Di mana ya diturunkannya? Di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira ya, teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir adalah kitab Al-Quran ya. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Betul, kepada Nabi Muhammad SAW. Pada abad keberapa ya? Pada abad 6 Masehi. Di mana? Di Mekah, teman-teman. Peristiwa ini diturunkannya Al-Quran disebut Nuzulul Al-Quran. Tempatnya di mana? Yaitu di Gua Hiro. Di mana ketika Allah menurunkan Al-Quran di Gua Hiro kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad itu dijadikan Rasulullah ya, teman-teman semuanya. Masya Allah, semoga penjelasan Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan menjadi suatu kebaikan untuk teman-teman semuanya dan teman-teman dapat memahaminya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, tadi Ibu sudah sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terus semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.